Seperti diketahui bahwa ekonomi global mengalami penurunan risiko penurunan yang sangat nyata. Sebelumnya IMF, OECD melakukan proyeksi bahwa ekonomi global masih bisa tumbuh di atas 3%, bahkan akan lebih baik dari tahun lalu, dan di negara di luar Tiongkok itu tidak signifikan, 3 menjadi hanya 2,4. Namun apabila outbreak dan pandemik ini menyebar lebih lama dan intensif di semua kawasan Pasifik, Eropa, Asia Pasifik, dan Amerika Utara, maka proyeksi ekonomi dunia untuk 2020 adalah 1,5%. Ini penurunan yang sangat-sangat drastis. Kalau kita lihat performance dari perekonomian dunia, ini adalah terlemah dibandingkan semenjak terjadinya krisis global 2008-2009. Tentu proyeksi ini pun masih akan sangat dipengaruhi oleh seberapa lama apa yang disebut outbreak ini, seberapa cepat bisa dilakukan pengendalian, dan tentu seberapa mampu perekonomian dari masing-masing negara bisa melakukan measure atau langkah-langkah yang bisa meminimalkan dampaknya. Jadi masalah kesehatannya bisa dikuasai dan kemudian dampak ekonomi bisa juga diminimalkan. Ini sangat tergantung. Jadi kalau sampai hari ini coronavirus sudah mencapai 194.656 dengan tingkat kematian mencapai 7.894, sebetulnya mereka yang recovered atau yang sembuh itu jauh lebih besar. Namun perhatian masyarakat lebih kepada berapa jumlah yang meninggal. Ini adalah suatu kondisi yang waktu itu saya sampaikan berbeda sekali dengan 2008-2009. Kalau 2008-2009 yang sakit adalah sektor keuangannya dan merembet juga kepada sektor korporasi. Jadi neraca keuangan masing-masing korporasi itu adalah yang sakit sehingga menimbulkan krisis. Kalau yang ini yang sakit adalah manusianya yang kemudian menimbulkan spillover kepada perekonomiannya. Dengan demikian, kalau kita lihat bahwa ini menyangkut manusia dan menyangkut transmisi yang begitu cepat, ini menciptakan risiko yang sangat besar kepada keseluruhan perekonomian global. Kalau hari ini kita lihat penyebarannya lebih banyak terjadi justru di luar RRT dan eskalasinya juga di luar RRT meningkat luar biasa besar. Kita mengikuti berita di Italia, kita melihat di Eropa, dan juga Inggris, dan juga kita melihat di Amerika Serikat. Selain yang selama ini ada di putaran Asia saja seperti Korea Selatan, Singapura, dan juga Jepang, dan sekarang juga Indonesia tentu menjadi perhatian seluruh dunia. Penyebaran COVID ini menunjukkan bahwa penurunan yang sangat drastis di dalam kegiatan ekonomi karena cara untuk mengkonten dari penyebaran ini adalah dengan melakukan isolasi. Artinya masyarakat akan menurunkan aktivitas kegiatan mereka sehari-hari dan itu pasti akan memberikan dampak. Apakah itu dampak di sisi demand yaitu consumption atau itu dampak dari sisi supply, dari sisi production disruption yang terjadi. Kalau kita lihat dengan risiko tersebut, pertumbuhan ekonomi global, OECD tadinya menyebutkan bahwa proyeksi pertumbuhan global akan turun sebesar 0,5, yaitu menjadi hanya 2,4. Ini kalau penyebarannya di Tiongkok berlangsung hanya dalam triwulan pertama dan tidak terjadi penyebaran melebar ke negara-negara lain. Kalau skenarionya makin besar, tadi saya sampaikan, maka pertumbuhan ekonomi akan direvisi melambat hanya menjadi 1,5%. Ya. Kalau kita lihat dari OECD, mereka melakukan forecast untuk Indonesia adalah turunnya menjadi 4,8 tahun 2020.
dan 5,1 untuk 2021. Ini tentu berdasarkan asumsi dari modelnya di OECD. Kalau kita lihat dampak dari COVID ini ke perekonomian Indonesia, yang tadinya dimulai dari disruption di Tiongkok dan kemudian masuk kepada global, maka merembesnya ke Indonesia melalui jalur pariwisata jelas, disruption dari sisi perdagangan dan rantai pasokan. Dulu kita mungkin dalam 2 minggu terakhir kita melihatnya 27% impor dari non migas kita dari Tiongkok, 16,7 pangsa pasar dari ekspor kita adalah ke Tiongkok. Jadi apa yang akan terjadi di Tiongkok? Apakah mereka mampu mengendalikan? Apakah mereka akan recover? Itu akan sangat menentukan kita dari sisi tadi ekspor, import, pariwisata. Kita juga melihat sekarang di Eropa, Jepang, Korea Selatan, bahkan Amerika. Sehingga kalau limpahannya ke Indonesia, pengaruhnya akan mempengaruhi melalui berbagai jalur. Konsumsi seperti tadi sampaikan, selain kita juga harus melakukan containment atau pencegahan, yaitu melakukan self-isolation atau work from home atau self-quarantine, ini pasti akan mempengaruhi dari sisi kegiatan seluruh masyarakat, sosial ekonomi, maupun dari sisi kegiatan ekonomi, dari sisi consumption. Kinerja ekspor Indonesia dalam hal ini juga akan terpengaruh kalau ekonomi-ekonomi di negara tujuan mengalami perlemahan. Namun masih tetap juga ada apa yang disebut kesempatan. Apabila negara-negara itu segera bisa mengatasi, sehingga permintaan mereka kemudian recover secara cepat, ini menjadi suatu windows opportunity untuk ekspor kita. Dan oleh karena itu nanti kita akan lihat neraca pembayaran baik dari sisi current account maupun dari aliran modal akan sangat terpengaruh. Karena sekarang ini COVID tidak hanya mempengaruhi perdagangan, tapi dia mempengaruhi psikologi. Pengaruh psikologi itu begitu besarnya, terutama kita lihat di sektor keuangan. Dari sisi capital market, yaitu pasar saham, bonds market, dan juga pasar dari nilai tukar.